Selamat datang di David Santosa Channel. Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, dengan timbulnya koalisi besar yaitu yang dianggotai oleh Golkar, PKB, Gerindra, PAN, dan P3. Sobat, dengan munculnya koalisi ini maka berubahlah peta dari capres yang ada di Republik ini. Yang semula orang mulai berpikir Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, maka saat ini sudah mulai berubah karena sepertinya Ganjar Pranowo mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya yang diakibatkan oleh penolakan yang beliau lakukan menerima tim nasional Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 yang diadakan di Indonesia. Saat ini kita memiliki dua koalisi partai, yaitu koalisi besar dan yang satu lagi adalah koalisi perubahan, di mana anggota koalisi perubahan kita Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan koalisi besar akan ditambah anggotanya dengan beberapa partai yang antaranya adalah Perindo, PSI, dan Partai Gelora. Nah, sobat-sobatku semuanya, dua partai ini capres belum bisa dipastikan dengan tepat, capres belum bisa dipastikan dengan ketetapan yang pasti. Karena koalisi perubahan juga belum mengerti siapakah cawapresnya. Dan koalisi partai besar pun juga masih timbul perdebatan. Walaupun sepertinya saat ini kita akan memiliki dua capres, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan dari koalisi perubahan. Nah, sobat-sobatku semuanya, dengan memiliki dua capres ini tentunya kita mendapatkan pilihan. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan memilih Prabowo Subianto ataukah kita akan memilih Anies Rashid Baswedan? Sobat, di dalam menentukan pemilihan tentu kita melihat masa lalu, tentu kita melihat apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Itu di dalam menentukan pemilihan maka kita mulailah melihat rekam jejak mereka. Rekam jejak Anies Rashid Baswedan memang tidak pernah jauh dari apa yang namanya perubahan. Dan sejak dari Pilkada DKI Jakarta maka yang dia angkat adalah memang selalu perubahan. Perubahan dan perubahan. Sobat, yang pertama kita perlu lihat bahwa pada saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka dia sudah merubah Monas yang tadinya rimbun menjadi Monas yang pohonnya hilang sebanyak 200 pohon lebih. Kemudian yang kedua, perubahan yang kedua adalah normalisasi yang dia ganti menjadi naturalisasi. Dengan hasil ternyata naturalisasi dia harus dihukum oleh PT UN untuk mengeruk sebuah kali atau sebuah sungai di DKI Jakarta. Dan berikutnya dari Anies ini adalah bagaimana jalan-jalan aspal yang bagus dan mulus di DKI Jakarta ternyata dia buat lubang-lubang yang katanya sumur resapan. Dan hasil dari sumur resapan ini adalah yang tadinya dengan jalan yang mulus, sebagian kebanjiran di Jakarta sudah mulai akan berkurang. Dan ternyata dengan adanya sumur resapan, banjir itu tetap timbul kembali. Dan inilah perubahan yang telah dia terapkan di DKI Jakarta. Sobat-sobatku semuanya, kita melihat rekam jejak dari Anies Baswedan ini untuk menentukan pilihan kita ke depan. Apakah dia mampu merubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi, atau jangan-jangan merubah apa yang sudah ditentukan oleh Pak Jokowi agar menjadi sebuah bangsa yang maju, kemudian akan menjadi mundur kembali karena dia sendiri juga sudah mengatakan bahwa dia tidak akan meneruskan apa yang terjadi 5 atau 10 tahun yang belakang ini, tetapi akan kembali lagi melihat dari awal. Itulah perubahan yang akan dia bawa. Yang kedua, sobatku, kita mulai teliti bagaimana capres dari koalisi besar jika memang dia mencalonkan Prabowo Subianto. Karena sobat-sobatku semuanya, tampaknya memang porsi terbesar seperti yang saya katakan tadi, bintang ini lagi bersinar untuk Prabowo Subianto. Sobat-sobatku semuanya, rekam jejak Prabowo Subianto mari kita lihat dimulai dari tahun 1998, di mana pada saat itu bangsa kita mengalami sebuah tragedi yang luar biasa. Tragedi yang sangat besar yang membuat bangsa kita hampir hancur dan luluh lantak dengan adanya demo dan kericuan pada saat itu, sehingga dunia internasional melihat sebuah kemunduran untuk bangsa ini. Setelah Mei tahun 98, kita juga melihat hasilnya. Bagaimana ternyata Prabowo Subianto harus diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan TNI.
dengan alasan-alasan yang sudah jelas, yang sudah diketahui, dan itu merupakan rekam jejak yang menurut beberapa orang itu adalah sebuah hari yang kelam buat Prabowo Subianto. Sobat, setelah peristiwa itu Prabowo Subianto bukannya tetap berusaha berada di negara kita tercinta ini untuk membangun seperti yang beliau katakan bahwa dia tetap mencintai bangsa ini, tetapi ternyata beliau pergi ke Jordania. Yang kedatangan beliau kembali kemarin menimbulkan sebuah sejarah baru lagi, yaitu beliau ikut di dalam sebuah perhelatan pemilihan presiden 2 kali Pilpres 2014 dan 2019. Dan kita juga melihat, sobat-sobatku semuanya, pada saat Pilpres itu pun Prabowo Subianto hampir mirip atau bahkan sama dengan rekam jejak yang dimiliki oleh Anies Rashid Baswedan, yaitu mereka bersama-sama memang menggunakan pendukung yang berasal dari ormas-ormas radikal dan intoleransi. Bahkan dia berjanji akan memulangkan seseorang yang saat itu dan sampai dengan hari ini dicap bahwa orang tersebut adalah simbol dari radikal dan intoleransi, dan dia siap untuk menjemputnya ke negeri Arab Saudi. Sobat-sobatku semuanya, rekam jejak berikutnya, dia mampu melepaskan semua kehormatan di dalam dirinya yang dia katakan demi Indonesia, demi Republik ini. Beliau bersatu kembali dengan Bapak Jokowi yang merupakan musuh bebuyutannya di dalam 2 kali Pilpres. Beliau masuk di dalam lingkaran kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan. Nah, saat ini beberapa kali pula Pak Prabowo sepertinya memang digadang-gadang oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Di dalam beberapa agendanya Pak Jokowi ada muncul Pak Prabowo di situ, Pak Prabowo pun hadir di situ, dan sebagian masyarakat mulai melirik. Jangan-jangan inilah capres yang akan datang, atau inilah presiden yang akan datang yang dipilih oleh Jokowi. Kenapa? Karena kita semua rakyat memang hampir sepakat bahwa kita akan memilih, akan menentukan pilihan kita yang ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dengan harapan capres atau presiden yang menggantikan Pak Jokowi nanti akan meneruskan program-program Jokowi ke depannya, mensukseskan program-program ini, mengawal sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju, negara yang berwibawa, dan menjadi sebuah negara yang super power di kedepannya. Sobat-sobatku semuanya, kita saat ini baru memiliki 2 capres, dan itu memang belum ada terpikirkan dari partai-partai lain untuk mengangkat capres yang lainnya selain 2 orang ini. Ganjar Pranowo sampai saat ini belum menyatakan dirinya sebagai capres. Bahkan dia mengatakan bahwa dia hanya menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai gubernur, dan menjalankan membantu Pak Presiden Jokowi untuk mensukseskan beberapa program dari yang ditetapkan oleh Jokowi, yaitu salah satu di antaranya, dan ini merupakan rekam jejak dari Ganjar Pranowo, yaitu menolak radikalisme dan intoleransi ada di bumi Indonesia ini. Beberapa kali bahkan dia sempat mengatakan dan sempat mengancam calon ASN dan calon guru-guru yang akan dilantik. Beliau mengatakan jika memang ideologi Pancasila tidak bisa menjadi satu-satunya ideologi ASN maupun calon guru ini, maka lebih baik Anda mundur atau Anda keluar dari ruangan ini, atau menunggu nanti pasti akan saya pecat atau saya copot atau saya ganti. Nah, sobat-sobatku semuanya, ini merupakan sebuah rekam jejak dari seorang yang bernama Ganjar Pranowo. Nah, sobat, bagaimana rekam jejak yang lainnya? Ternyata, sobat, pembatalan kejuaraan dunia U20 yang seharusnya diadakan di Indonesia, ternyata oleh sebagian pengamat politik, oleh sebagian rakyat, mereka semua mengatakan bahwa ini dibatalkan adalah karena gara-gara pernyataan Ganjar Pranowo yang menyatakan tim nasional Israel tidak bisa masuk ke bumi Indonesia ini. Ganjar Pranowo sempat mengutarakan kenapa dia menolak dan mengatakan bahwa dia tidak menyesal karena dia menolak tim nasional Israel, walaupun dia menyesalkan ternyata sanksi dari FIFA begitu berat, yaitu Indonesia harus menerima bahwa kejuaraan dunia dibatalkan di Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, di situ dia mengatakan bahwa dia tetap berpegang kepada apa yang namanya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kita berbangsa dan bernegara. Apakah ini bisa ditarik kesimpulan
Dengan menolak tim nasional Israel, maka Ganjar Pranowo adalah seorang yang munafik. Seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, beberapa masyarakat yang sebagian besar muncul di media sosial. Mereka mengatakan menyesal dengan apa yang ada dalam diri Ganjar Pranowo. Menyayangkan ternyata Ganjar Pranowo seolah-olah kemarin bertindak baik, tetapi sekarang aslinya ternyata dia juga termasuk di dalam orang yang mengesahkan apa yang adanya radikalisme dan intoleransi. Apakah Ganjar Pranowo bisa dikategorikan munafik? Tentu kita bisa mengamati dari apa rekam jejak berikutnya yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo setelah dia menolak dan statement yang dia bagikan di dalam Najwa Shihab dalam acaranya Narasi. Nah sobat, di situ dia mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan atau dia tidak bisa mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945, dan sebagai kepala daerah dia harus taat atas apa yang ada di atas, di level atasnya, yaitu pimpinan yang di atasnya, mengacu dari Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019. Di situ sudah digariskan bahwa Israel tidak bisa masuk dan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga beliau mengatakan bahwa saya taat akan apa yang ada aturan-aturannya. Sobat-sobatku semuanya, ketegasan dari Ganjar Pranowo di sini, bahkan dia merelakan kalau ternyata sebuah elektabilitasnya hancur karena dia mempertahankan apa yang namanya konstitusi. Disinilah yang perlu kita garis bawahi. Ternyata Ganjar Pranowo tidak mengedepankan keegoisannya. Ternyata Ganjar Pranowo tidak munafik dengan apa yang sudah ada di Undang-Undang Dasar itu yang harus dia kerjakan. Nah sobat, rekam jejak kedua capres yang tadi yang saya ungkapkan, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan, ternyata dengan berkecamuknya peristiwa U20 dengan penolakan tim nasional Israel ini, mereka berdua sama-sama tidak berstatement, mereka berdua sama-sama tidak muncul, mereka berdua tidak berbicara dan diam saja sambil menikmati kejatuhan suara elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Sobat-sobatku semuanya, bahkan tersebar berita banyak sekali yang mengatakan bahwa Jokowi menolak Ganjar Pranowo, Jokowi memarahi Ganjar Pranowo, dan Jokowi mulai berpaling ke calon yang lain. Sobat-sobatku semuanya, yang kita lihat baru-baru ini terjadi yaitu kemarin di Solo, bagaimana Jokowi terlihat mesra dengan Ganjar pada saat sholat Jumat di Masjid Sayyid. Mereka berdua terlihat mesra di dalam melakukan ibadah sholat Jumat. Dan kemudian keesokan harinya tampak Ganjar Pranowo dan Jokowi satu mobil yang mengunjungi pasar di Boyolali untuk memantau harga-harga yang beredar di masyarakat. Sobat-sobatku semuanya, dengan adanya dua peristiwa ini, mulailah kembali beberapa mereka yang menyatakan menyayangi Ganjar, mencintai Ganjar, dan beberapa mereka yang mengatakan meninggalkan Ganjar. Mereka mulai melirik kembali Ganjar Pranowo ini karena mereka merasa itu, apakah mungkin Jokowi sudah menunjuk Ganjar Pranowo? Apakah Ganjar akan menjadi capres ketiga setelah dua capres yang sudah resmi diangkat oleh koalisi-koalisi partai tersebut? Sampai dengan hari ini kita belum melihat ada capres yang ketiga. Dan sampai dengan hari ini kita juga belum pernah mendengar bahwa Ganjar mencapreskan dirinya dan akan berlaga di tahun 2024. Semuanya bergantung kepada partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu PDIP, di bawah nakodanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Sobat-sobatku semuanya, kita membutuhkan seorang pemimpin, kita membutuhkan seorang presiden yang mampu memiliki ketegasan. Kita pun tahun 2024 ingin memiliki presiden yang bisa meneruskan pembangunan Bapak Joko Widodo. Nah sobat-sobatku semuanya, siapakah capres yang akan kita dukung? Siapakah capres yang akan kita pilih untuk menggantikan Pak Jokowi? Satu hal yang perlu kita pegang semuanya, yaitu kita harus mengingat apa yang namanya rekam jejak. Rekam jejak tidak bisa dilupakan. Masa lalu mereka tidak bisa kita lupakan. Dan marilah kita menyongsong Indonesia maju, menyongsong Indonesia sejahtera dengan pilihan yang sesuai dengan rekam jejak yang kita pilih. Salam NKRI.